sementara jangan dibunyikan yang lain. Saya akan set dulu hasil yang sudah saya buat ya, sehingga Anda nanti melihat hasilnya bagaimana. Nah, diperhatikan kemarin baru kita sampai laba rugi. Berarti hasilnya di pertemuan Anda yang kemarin sudah seperti ini, walaupun datanya berbeda dengan saya. Ya. Nah, tentu hasilnya juga berbeda nanti antara sesama teman. Nah, sekarang tinggal dua hal lagi yang harus kita bahas, bagaimana membuat laporan perubahan modal dan laporan neraca. Kita akan mulai dulu perubahan modal, karena nanti neraca supaya balance harus kita tambahkan dengan apa istilahnya RE dalam ilmu akuntansi ya. Saya tidak begitu paham dengan akuntansi, maka nanti juga Anda tolong bantu saya dalam bentuk seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya saya sudah melakukan sebelum jauh hari, bukan hanya semester ini, semester dulu sebelum-sebelumnya juga sudah. Ya. Nah, pekerjaan kita akan melanjutkan pembuatan query dulu. Query itu apa? Karena kita butuh modal, berarti kita buat query modal ya seperti ini. Nah, ini query modal saya. Query privé, ini privé. Ya, ini keseran. Ya, kebetulan privé-nya segitu. Nah, kemudian query tambah modal gimana? Nah, jadi query tambah modal seperti ini hasilnya. Jadi saldo modal awal ini laba rugi. Sorry, ini sudah tambahan ya, sudah modal akhir. Sebentar, salah saya tadi. Modal akhir ini, oh sama modal akhir dengan tambah modal. Ya, modal akhir, tambah modal. Oke, sudah seperti ini. Nah, sehingga nanti baru kita bisa membuat laporan perubahan modal. Jadi modal akhir istilahnya. Oke, tidak mau dia itu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, begitu kan neraca, ada query aktiva dan pasiva. Saya tidak buka. Nah, langsung di sini keluar hasil neraca. Ini yang salahnya mungkin ya. Oke, nanti seperti ini. Nah, ini kebetulan yang salah, nanti kita perbaiki ini. Oke, sudah saya demokan ini, itu kira-kira ya. Saya stop, lalu kita lanjutkan. Yang ini bagaimana cara pembuatannya. Sebentar, saya akan menghapus itu, kalau enggak ganda dia nanti. Query modal saya harus hapus. Query privé saya harus hapus. Nah, itu dihapus seperti itu ya. Query laba rugi juga harus saya hapus. Query modal akhir saya juga harus hapus. Tambah modal harus saya hapus. Laporan modal akhir saya hapus. Ya, ini saya hapus semua. Ini juga laporan besar sudah. Berarti. Nah, query biaya juga saya hapus. Wah, query biaya kenapa saya hapus ya? Harusnya enggak, karena termasuk jurnal. Oke. Nanti kalau hasilnya enggak betul, yang penting langkah-langkahnya ya. Karena ini berbeda-beda.
Oke, saya set ini kembali, perhatikan pekerjaan kita. Nah, nanti punya Anda juga. Nah, sekarang gini, kita buat query dulu. Query modal. Sorry, kok query. Ini sorot semua, add close. Nah, kita ambil nomor perkiraan, nama perkiraan, jumlah. Nah, kode modal 3, kita kasih bintang saja. Ya, 3, sorry. Kalau bintang terbawa dengan private, kita buat kode 301. Saya nggak tahu Anda buat kodenya 300 atau 31. Tergantung Anda membuat ya. Nah, nanti samakan. Boleh tiru punya saya tapi pahami. Terus di baris ketiga, kolom ketiga, klik total. Nah, kemudian di ujung group by di kolom ketiga, pilih sum. Di baris pertama, kolom ketiga, seperti ini lakukan, klik kanan, klik kiri wheel, klik bintang, klik tabel, double klik tabel ya, double klik bantu, double klik nilai. Nah, seperti itu kita oke-kan. Nah, selesai kita tes dengan run. Oke, ketemu. SPR ini kita ganti namanya menjadi seperti ini. Dengan SQL View kita robah. Nah, ini modal. Nah, modal nanti namanya sama-sama ya. Saya buat key modal ya. Diperhatikan variabel saya beda-beda nanti. Saya save. Ini juga saya buat key modal. Nah, namanya saya bedakan. Anda boleh ngikut ini, boleh enggak, enggak masalah. Oke, saya run, sudah berubah. Di dalamnya juga key modal. Nah, itu untuk modal. Sekarang untuk private, create, query design lagi, sorot semua seperti ini, add close. Nah, sama dengan yang tadi, double klik kiri atau bagaimana Anda yang mudah, jumlah. Kemudian sama dengan hal tadi lagi, kriteria diisi dengan 302 kalau saya. Kalau Anda nanti perhatikan nomornya, di sini klik total dulu. Nah, begitu sudah klik total, klik sum. Berada di kolom ketiga baris pertama, klik kanan, klik kiri wheel, klik bintang, double klik kiri tabel, double klik kiri bantu, double klik kiri nilai. Kita okekan. Nah, lalu kita run, hasilnya ketemu seperti itu. Kemudian kita mainkan SQL view-nya, kita robah menjadi, tadi saya buat key private. Ya, saya buat key private, save. Ini saya ganti juga dengan key private. Oke. Ya, nah sudah siap. Nah, kemudian ini kita kita run, sudah sama kembali. Jadi key modal sudah, key private sudah. Nah, tolong ingat Anda bagaimana mencari nantinya perubahan modal itu ya. Jadi modal itu dikurang private ya. Nah, kemudian sebentar saya sudah, kemudian query tambah, nah ambil dari query laba rugi. Ya, perhatikan query laba rugi masih mau enggak ada. Saya hapus tadi ya. Query laba rugi. Nah, masih kira di query laba rugi. Sekarang membuat query laba rugi dulu. Create query design. Query laba rugi sudah ya. Sebentar, saya ragu. Anda sudah saya ajarin enggak kemarin query laba rugi? Sudah Bapak? Yang lain sudah enggak kemarin query laba rugi? Query laba rugi belum Pak, baru query Belum, Pak. query Ya. neraca belum Pak. Oke. Saya buatkan dulu query laba rugi. Nah, seperti ini diperhatikan create query design.
Saya akan ngambil bukan dari tabel lagi, tapi dari query. Nah, yang diambil dari query itu adalah, kalau yang barusan saya jelaskan tadi, key modal kurang key biaya. Sebentar. Saldo P, pendapatan. Saya ragu ini kemarin sudah nggak query pendapatan. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan. Query pendapatan kemarin kalau nggak salah ya. Ini sudah. Kemudian query biaya. Ya, kemudian query surplus. Oke. Jadi ini saya ambil saldo P saja, saldo biaya saja. Ya. Kemudian rumus ini kita lakukan seperti ini, total. Yang ini di sum karena biaya itu kan banyak, ya. Nah, kemudian di sini kita mainkan rumus seperti ini, contoh saya juga ya. Nah, bagaimana membuat laba ruginya itu? Saya ambil dari sini, klik kanan, SQL view. Wah, nah, seperti itu. Nah, berarti query pendapatan saldo P dikurang apa tambah deh? Tambah harusnya dengan sum of ini. Copy, paste, as, saya singkat variabelnya yang baru ya, karena variabel saya ada banyak. Terus Anda nanti saya buat LR saja. Kalau Anda nanti laba rugi boleh. Minus 12. Oke. Oke, sudah dapat itu query laba rugi. Nah, sehingga baru kita bisa membuat tambahan modal, sehingga kita baru bisa membuat laporan akhir modal nanti. Terus kita buat query tambahan modal, yaitu dari sini, query apa yang dibutuhkan, query key modal, kemudian query laba rugi tadi belum saya simpan, sebentar. Ini belum saya simpan sebenarnya. Nah, ini. Disimpan ini dulu ya, saya lupa. Key L laba rugi. Oke, sudah ada nama. Nah, query ini kalau kurang nanti di kanan show table, tidak ada. Nah, gimana show table-nya desain? Nah, lihat apa-apa saya, show table. Nah, ambilnya bukan di tabel ya, di query. Nah, perhatikan lagi. Query modal sudah masuk, query laba rugi, karena mencari modal itu kan jadinya modal kurang laba rugi, ditambah prive, apa terus rumusnya? Oke, query laba rugi, query prive, nah, ini saya close. Yang kita tarik pertama adalah key modal, kemudian key laba rugi, kemudian key prive. Nah, untuk mencari pertambahan modal, maka kita lakukan rumus sebagai berikut.
query laba rugi. Nah, kita mainkan seperti ini. Ya. Ini ya. Query laba rugi. Nah, ini ditambah. Tambah apa itu? Tambah query privé. Ya, seperti ini. Nah, dapat ini. Query privé sama dengan atau as tambah modal, T modal. Saya buat T modal ya. Tambah modal, Anda bingung nanti ya, TB, tambah modal lah. Nah, ini kita save, key tambah modal. TB modal. Oke, kita run. Apa yang salah nih? Key modal. Kosong karena ini masih saya buka ya. Jadi saya close. Key tambah modal. Nah, hasilnya tidak keluar ya. Seperti itu, tunggu. Jadi XPR semua dia. Ini saya close kembali, ada kekacauan nanti bingung Belanda. Nah, saya ulang, create, query design. Nah, karena sudah dempet-dempet, ini yang jadi masalah. Jadi kita ambil query modal dulu, kemudian query laba rugi ini, lalu query privé, key privé, kemudian, nah ini yang jadi masalah, nama ini ada kesamaan tadi mungkin. Oke, tambah modal kita close. Query modal. Nah, ini dengan ini sama ya. Berhasil, nanti kita coba aja terus. Kalau angkanya kosong nanti berarti variabelnya hati-hati. Oke, kita coba. Nah, mau. Oke, berarti ini berhasil juga. Karena tadi tertutup ya. Berarti itu caranya. Rumus ini belum selesai. Rumusnya yang harus kita pahami. Query laba rugi. Ini. Kemudian tambah query privé. Mana query privé? Query privé. Modal sebagai apa dia kalau nggak masuk? Coba kita run. Oke, hasilnya biar aja ya, nanti tergantung angka Anda. Kiri PV tambah modal.
Ditambah modal. Oke, sudah dapat query tambah modal. Sekarang mencari modal akhir query-nya lagi. Nah, modal akhir diperhatikan lagi. Kita buat suatu query lagi. Query mana? Design. Create query design. Ambil dari query ya. Nah, query mana yang kita ambil? Kita perhatikan query modal pasti. Kemudian query laba rugi. Kemudian query preview lagi. Kemudian query tambah modal ini, nah, yang barusan kita buat ini. Nah, maka kita dapat nanti modal akhir. Dapat modal akhir, itu yang kita jadikan laporan perubahan modal. Kita close ini, jadi hati kita mainkan, double klik kiri, sama dengan tadi, preview, lalu tambah modal. Nah, saya heran, mau enggak dia? Nggak mau. Oke, ini saya simpan dengan, tunggu, belum simpan ya. Saya SQL view-kan dulu. Nah, untuk mencari modal akhir rumusnya apa? Nah, ini lagi. Di query modal awal, nah berarti ini. Ini modal awal tadi ya. Di paste. Lalu tambah query modal tambah. Jadi tambahan modal itu kita tambahkan. Nah, as modal last. Untuk membedakan nama saya buat seperti itu ya. Save. Nah, ini query modal last. Key modal last ya. Oke, kita run. Selesai. Nah, inilah yang akan kita buat laporan perubahan modal. Jadi pasalnya tadi tolong diingat, saya munculkan kembali. Jadi tadi yang tidak keluar data itu karena query yang apa tadi yang pertama? Query modal. Mana ada key modal tadi? Ini, nah key modal. Ini saya munculkan key modal. Kemudian key preview. Nah, itu yang dibutuhkan tuh ya, hati-hati. Untuk membuat laporan tadi. Kemudian query laba rugi, mana key laba rugi ini. Nah, jadi ada berapa yang dibutuhkan untuk membuat laporan perubahan modal. Query modal dulu, query preview, query laba rugi, query tambah modal, baru query modal akhir. Nah, dia ada 5. Nah, dari yang 5 ini kita gabung sehingga hasilnya menjadi laporan perubahan modal, laporan modal akhir ya, itu adalah istilah dalam akuntansi. Nah, create report wizard. Nah, yang diambil apa? Jadi di sini query modal last tadi ya. Ini semua, next. Nah, modelnya gimana? Kita lihat dia modelnya biasa aja seperti ini. Next. Tetap tabular, tetap patriot, next. Nah, ini boleh Anda ganti, silakan nanti sesuai selera Anda masing-masing. Ya, sesuai ini, next. Nah, ini kita buat bahasa Indonesia, laporan perubahan modal. Salah. Nah, karena ini melebar, harusnya bukan itu. Kita ulang lagi. Kita ulang. Tadi laporannya melebar, harusnya vertikal ke bawah ya. Query modal last, ya seperti ini. Next. Nah, lihat, perhatikan lagi. Tadi karena landscape seperti itu dia. Nah, ini ambil yang kolumnar. Nah, ini patriot. Next. Biar ini. Nah, ini kita rubah lagi. Laporan
perubahan modal. Nah, biar nama yang sama nanti ditimpa. Yes. Nah, oke. Ini sudah selesai. Ntar bagaimana bagusnya? Supaya jelas, ini saya tarik. Perhatikan ya, ini saya tarik sama semuanya. Tapi bagaimana membedakannya? Lihat, ini saya pindahkan. Seperti ini. Ini saya pindahkan. Nah, ini modal akhir. Saya kasih warna merah. Modal awal ya. Ini modal akhir. Nah, modal akhir itu dapat dari ini ya. Dari sini. Nah, ini laba. Sorry, kok itu warnanya. Nah, ini tolong diingat di sini. Jadi kalau Anda memudahkan seperti itu ya. Nah, ini modal akhir. Nah, ini hasilnya. Nanti datanya tergantung Anda masing-masing. Saya report. Kok sorry, kok hasilnya tidak keluar. Tadi hasilnya keluar harusnya. Save, close. Laporan. Nah, sekarang karena saya udah ganda-ganda namanya, yang jelas hasilnya seperti ini nanti. Ya, ini sudah ada. Nah, ini juga saya tampilkan aja. Ini namanya sudah ganda-ganda sehingga seperti ini dia. Nah, ini saya geser. Ini geser, ini perubahan modal. Mana dia ini terlalu banyak berakhir. Nah, harusnya ini berubah ya. 62. Hasilnya yang benarnya yang di sini. Ya, 65 ini. Nah, kira-kira seperti itu. Karena datasnya dan dempet-dempet. Di caranya sudah paham ya. Query-nya tadi yang ini. Buat nanti gabungannya. Seperti itu demo saya. Oke. Nah, cukup untuk perubahan modal ya. Sekarang neraca lagi. Create query, ya, ini agak panjang pekerjaan kita sedikit dulu. Untuk query aktiva, ini sorot, add, close. Ambil nomor perkiraan, nama perkiraan, kemudian jumlah. Nah, kriteria 1. Oke, 1. Sudah itu, di sini jangan lupa seperti tadi lagi total. Di ujung ini sum, ini build. Nah, sekarang perhatikan ini sama dengan yang tadi lagi. Bantu, nilai. Oke, saya langsung saja ganti SPR itu dengan T aktiva. Nah, nama saya buat T aktiva sama dengan sum. Ini query T aktiva. Oke, saya run. Hasilnya kosong, biarin aja karena dempet-dempet. Query T aktiva, mana dia? Query T aktiva. Saya buat, pakai bintang ya, jangan satu aja. 1 bintang, kalau satu aja nggak terbaca dia. Oke. Nah, baru keluar. Jadi ingat, saya sendiri juga kalau salah, Anda seperti itu, mengecek kesalahan. Anda apa salah tapi tahu. Oke, sekarang kita create query design untuk apa lagi? Add, close, nama perkiraan, jumlah. Saya ambil di sini 2 bintang.
baru terbaca dia 3 digit atau 2 digit. Kemudian di baris ini kita total, di ujung ini kita sum, kemudian klik kanan, klik kiri build, klik bintang, tabel, bantu, nilai, oke. Kemudian ini SQL view, saya rubah ini T. T Fasifa save. T Fasifa. Oke, save run. Nah, kebetulan yang ini 1 angka. Nah, sekarang ini sudah, saya close all supaya aman. Nah, bagaimana membuat laporan neraca? Sama dengan tadi, create, report wizard, klik kiri Axifa, pindahin semua, next, ini next, ini next, ini kolumnar, ya, jangan yang tabular, kolumnar, next, ini boleh ini laporan neraca. Akhir saya buat ya, kalimatnya tambah sedikit. Oke. Aduh, salah saya nih, sorry, maaf, saya ulang lagi. Neraca, laporan neraca akhir, saya hapus dulu. Salah pilih jadinya query report wizard, ambil dari query Aktiva, pindahin ini, pindahkan ini, pindah, next. Tadi kolumnar ya, sekarang tabular, read, next. Laporan neraca akhir. Nah, ini sudah. Kira-kira buat totalnya. Klik kanan design view. Nah, sekarang ambil text box, letakkan di sini. Nah, ini rumusnya sama dengan sum buka kurung peta. Nah, ambil variabelnya yang saya buat tadi. Tot. Saya buat tadi apa? T tot. Anggap aja iya ya, karena ini saya lihat variabelnya ganda-ganda. Tot aktiva. Balas lagi, balas ini. Oke, ini sudah, ini diratakan. Nah, ini dibiarkan aja. Geser ke kiri juga. Udah, kuning. Oke, saya save. Saya close report wizard. Nah, ini hasilnya. Nggak jelas, nanti diperjelas ya. Sekarang buat anunya gimana? Pasifanya dalam bentuk seperti ini. Kita klik design view. Nah, kemudian lihat tombol yang seperti ini, sub report. Klik sub report, letakkan di sini. Nah, seperti itu keluar. Nah, sekarang ini next. Kemudian cari di sini query, mana query-nya? Query Pasifa, pindahin, next. Nah, perhatikan di sini ada pilihan, ambil non, next. Ini kita hapus saja ini, teks Pasifa sub report. Tidak mau dia dihapus. Oke, tidak mau dia dihapus aja ya. Oke, next. Nah, seperti itu. Lihat, ini kita geser. Kenapa kita geser? Karena supaya setara dengan di atas atau sejajar. Nah, nomor perkiraan ini saya kecilkan. Oke. Supaya sama dengan ini ya. Nah, ini sudah. Nah, perhatikan ini kita ini kita tarik dulu.
Ini kita tarik lagi, kita akan buat rumus. Ini baru pasifanya yang kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita mainkan rumus sama dengan yang di atas, yaitu text box. Nah, kita buat di sini rumusnya apa? Sama dengan sum buka kurung T. Nah, hati-hati variabelnya ya, samakan dengan punya Anda masing-masing. Saya seperti ini. T pasifa. T pasifa. Ini. Dan terus. Oke, saya pindahkan ini. Saya ajarkan. Saya kasih warna ini lagi supaya sama. Oke, kalau ini kita save, lalu hasilnya gimana? Sudah balen enggak? Nah, ini 6 berapa nih? Nah, ini 33 jutaan. Jadi enggak balance. Supaya balance, maka kita masukkan modal akhir tadi di sini. Nah, gimana masukinnya? Tambah sub report sehingga dia baru balance. Send view. Ya, sebentar saya lihat juga nanti kacau lagi. Untuk neraca. Nah, ini tarik lagi di bawah. Nah, di sini kita letakkan sub report dari modal akhir tadi. Kita ambil modal akhir, letakkan di sini. Nah, kita next, cari query modal akhir. Nah, mana yang query modal akhir tadi nih? Query modal last. Nah, ini. Nah, kita ambil ini. Ya, kita geser ini satu saja. Next. Ini non. Next lagi. Itu biar aja seperti itu. Finish. Nah, ini kita geser. Perhatikan. Berarti salah kita, sorry. Harusnya di dalam ini ya, kalau nanti tambah lagi di lapisan tersendiri dia. Oke, maaf, saya cancel lagi. Di sini harusnya ya. Send subswap, hati. Nah ini. Kemudian next. Kemudian cari model last. Pindahkan ini saja. Kalau semua nanti terurai pula dia hanya modal akhir aja. Next, noun. Nah, ini dibiarin aja. Finish. Nah, ini kita geser. Ini juga kita geser. Nah, hati-hati memain-mainkannya. Ini kita geser juga. Nah, ini digeser dulu supaya aman. Ini kita tarik juga, hati-hati menarik-nariknya. Ya agak repot dikit, tetapi nanti hasilnya lebih mudah. Ini juga kita tarik supaya kelihatan. Nah, ini dia ya. Nah, pada posisi ini, nah kita letakkan sebelah sini. Ya. Nah, lalu di report putar dalam ini,
Hati-hati tarik-tariknya, lihat demo saya ya. Nah, di sini kita masukkan pada desain text box. Nah, text box-nya apa? Yang kita jumlahkan teks 6. Ambil ini. Teks, sorry. Sama dengan, buka kurung, buka ini, teks 6. Nah, hati-hati nih, saya buru-buru juga, kelihatannya salah melulu. Nah, lalu modal las, seperti itu. Modal las, buka kurung, seperti biasa. Oke, kita save dulu, biar aja dulu seperti ini, nanti apa yang terjadi. Nah, ini hasilnya sudah sama dengan ini. Ya, cuman bedanya apa? Posisinya tinggal ngatur, ini teks-teks apa ini, lalu apa yang harus kita buat. Nah, berarti ini yang kita rubah, ya, sehingga ini boleh letakkan di kiri modal, sehingga bisa anunya. Oke, nah sekarang tinggal pengaturan kembali. Untuk mengatur-ngatur, saya harap Anda juga harus paham ya. Nah, satu hal, di sini jadikan rupiah. Nah, formatnya ini, nah ini formatnya, lihat kelilang, tarik sini. Nah, ini teks 9, formatnya currency, supaya ada rupiah. Mana currency? Currency. Ah, ini. Currency, nggak kelihatan. Oke, sudah currency, jadi rupiah dia. Lalu ini teks, ini jadi boleh diganti. Ini total aktiva. Oke, warna huruf nanti diganti ini, supaya jelas. Nah, satu baru. Ini jadikan juga rupiah, seperti ini currency. Nah, ini diambil sebagai total nah, itu diabaikan aja. Nah, yang di sini yang dibuat sebagai total pasiva. Total pasiva. Ini jadikan rupiah currency. Nah, oke. Sudah sama. Ini mau tulisan merah tadi ya, atau background kuning. Kuning sudah, ini juga kuning sudah. Nah, tinggal Anda ngatur nanti kembali, save, report. Nah, ini bisa digeser-geser nih. Oke, yang penting hasil sudah balen dulu. Nah, jadi Anda harus teliti dan jelimet. Seperti saya tadi aja juga kadang, ini karena saya sudah dempet-dempet ya, query aktivanya sudah berulang-ulang, query pasifanya sudah berulang. Ya. Nah, kalau Anda mau saya kirimkan yang benar kan sudah ada di situ. Nah, Anda lihat di situ ya. Nah, Anda coba membuat ini demo saya dengan link YouTube, nanti juga akan saya kirim. Saya kira materi saya sampai di sini, ini akan Anda ulang ya, lalu kirim nanti pembuatan Anda itu ke tugas portal SIM. Ya, tinggal membuat laporan perubahan modal dan laporan neraca. Nah, jadi memperlancar itu. Anda orang akuntansi bisa membuat ini lebih bagus nih. Oke. Keterangan saya stop. Ada pertanyaan yang hadir 33 kayaknya. Cukup banyak. Anda 38 atau berapa, saya nggak tahu. Ada pertanyaan lain? Buka kamera. Halo? Ada pertanyaan lain nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Nah, kalau belum, saya anggap Anda bisa memahami, nanti diikuti dengan link YouTube.
File yang sudah jadi itu sudah saya kirim ya di portal, sudah di daring sudah. Jangan lupa isi absen untuk di daring karena absen otomatis ya. Nah, pekerjaan Anda silakan lanjutkan itu, nanti dikirim waktunya masih panjang ya. Lalu ada pertanyaan, saya kemarin sudah bincang-bincang dengan rektor dan segala macam. Kuliah kita baru 11 dengan ini kan. Kalau bisa kita curi start 2 kali, karena dosen-dosen akan curi start juga. Mungkin enggak Anda di malam misalnya, malam Senin, malam Selasa, saya tambah materi perkuliahannya supaya cepat kita, karena kita praktek. Bisa di malam? Bisa, Pak. Kan enggak akan dempet, karena dosen belum banyak kuliah tambahan. Kalau udah kuliah tambahan nanti ada repot. Saya karena mengatur, saya cari studi start supaya tidak bentrok-bentrok. Dosen akan kuliah tambahan nanti itu. Oke, nanti saya infokan. Yang jelas ini dulu ya. Nah, silakan Anda kerjakan. Saya akhiri. Saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat mencoba. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.